Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini peringatan bagi orang-orang yang bersedekah, infak, zakat atau yang sejenisnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa untuk menghilangkan pahala amalan baiknya. Apa itu? Di dalam ayat ini diterangkan bahwa ketika seseorang yang beramal soleh, sedekah, infak, atau perbuatan-perbuatan baik lainnya, yaitu menyebut-nyebut amalan baiknya, menceritakan amalan-amalan baiknya dengan maksud kesombongan, dengan maksud riya. Nah, ini kata Allah akan menghilangkan semua amalan kebaikan. Jadi yang di sini intinya adalah bukan ceritanya, tapi isi hatinya. Apa maksud dia menceritakan amalan kebaikannya? Apakah untuk kesombongan, untuk riya, atau untuk maksud ujub dengan dirinya sendiri? Tapi boleh kita menceritakan amalan kebaikan dengan maksud untuk memberikan semangat, motivasi misalnya kepada jamaah, kepada anak-anaknya agar melakukan hal yang sama. Tapi sekali lagi kita harus menjaga hati kita agar tidak terjebak dalam riya, ujub atau kesombongan. Apalagi mengatakan itu dengan maksud ingin menghina seseorang. Ah, kamu enggak seperti saya bisa begini-begini, kamu enggak. Nah, ini malah menjadi parah. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah, oleh Nabi. Ini penyakit hati, yaitu penyakit yang ingin senantiasa dipuji oleh orang lain. Yang kedua, amalan yang bisa menghapus kebaikan kepada orang lain adalah menyakiti. Misalnya kita memberikan seseorang, ini kamu tak kasih sedekah, ini kamu tak kasih infak, sambil mengucapkan kata-kata yang kotor, sambil mengucapkan kata-kata yang tidak terpuji, dan itu menyinggung perasaan orang yang memberi walaupun tidak dikatakan secara langsung. Maka ini pun akan menghilangkan sedekah itu. Jadi jelas di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kamu akan menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada orang-orang yang menyebut kebaikan kita, ini si fulan bersedekah, ini si fulan pernah zakat ini, tanpa kita minta, nah itu boleh. Karena kita nggak minta untuk dipuji, nggak minta untuk disebut. Tapi ada orang lain yang menyebut kebaikan-kebaikan kita. Nah itu kan berarti di luar kemauan kita, itu boleh. Misalnya ini diumumkan, ini infak sekian, dan itu tidak keinginan kita. Dan kita nggak punya maksud apa-apa untuk amalan baik kita. Maka itu boleh. Asal kita masih menjaga hati kita agar tidak terjebak dalam kesombongan, tidak terjebak dalam ujub dan sejenisnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal perilaku yang bisa menghilangkan pahala sedekah kita, pahala amalan baik kita yang kita berikan pada orang lain adalah menyakiti perasaannya dan senantiasa menyebut-nyebut apa yang kita berikan. Lalu bagaimana kita harus menyikapi? Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang berbuat baik, beramal sholihah, wa amilus sholihah. Apa itu? Yaitu dia akan mendapatkan kelipat gandaan amalannya. Bisa 2 kali lipat, 7 kali lipat, 700 kali lipat. Ada yang 7 kali lipat.
Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah bersedekah, berbuat baik, beramal soleh, pasrahkan itu pada Allah. Ya, biarlah Allah yang akan mengatur. Kita nggak usah ingin disebut, kita nggak usah ingin dipuji, kita nggak usah ingin diberikan reward. Berikan itu urusan Allah. Pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, dia dikenang, disebut sebagai pahlawan melalui surat keputusan presiden semisal itu. Apakah mereka meminta? Tidak. Mereka tidak pernah meminta. Tapi Allah Maha tahu. Ini dia dulu pernah berjasa. Jangan lupa. Lepas dari itu unsur politik misalnya. Tapi insya Allah kebaikan itu akan terus menyebar dalam kehidupan walaupun kita sudah meninggal dunia. Tanpa kita minta, insya Allah ada orang-orang yang akan senantiasa mengingat jasa kita tanpa kita harus menyuruh orang lain untuk mengingat. Bayangkan itu Nabi Muhammad SAW atau para nabi-nabi yang lain, para sahabat-sahabat yang lain pilihan Allah, semua mereka nggak ingin disebut namanya, tapi mereka kekal namanya sampai nanti akhir hayat, sampai akhir dunia ini karena kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan apapun tidak akan pernah bisa dibunuh, tidak akan pernah bisa dikubur. Maka jangan khawatir. Semua amalan-amalan kita akan senantiasa langgeng, mengiringi besok kita di alam barzah ataupun di alam akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang misalnya di musim-musim kampanye, di musim-musim ada maksud tertentu, ya, dia bersedekah dengan maksud tertentu agar dipilih, maka itu tidak memenuhi syarat amalan yang diterima. Kalau dia bersedekah dengan maksud tertentu, maksud politis dan hatinya yang tahu, maka ini termasuk di dalam ayat ini. Dia tidak diterima sedekahnya karena dia bukan dibarengi dengan keimanan pada Allah, bukan karena ingin panggilan keimanan, bukan karena ini tanggung jawabku, amanahku harus saya lakukan, tidak. Tapi ada unsur-unsur lain, unsur-unsur duniawi yang menyertai amalan baiknya. Maka itu di firman ini itu termasuk amalan yang tertolak. Maka lebih aman adalah para pemirsa ketika kita berbuat baik, beramal baik, ya, beramil sholihah, maka itu tunaikan, lakukan atas dasar iman kepada Allah. Insya Allah amalan kita tidak sia-sia karena kita beramal hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan ingin mengharapkan apapun. Biarlah Allah yang mencatat amalan-amalan kita. Biarlah kebaikan itu akan mengalir seiring dengan kehidupan kita. Biarlah amalan kebaikan itu akan terus dikenang tanpa kita minta, tanpa kita memaksa seseorang untuk mengingat-ingat. Insya Allah apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan di dunia ini akan terukir seperti amalan-amalan baik kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.